Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan prima ya. Untuk menambah hangat suasana pagi Anda, Ragam Indonesia akan menghadirkan serangkaian informasi menarik, unik, dan pastinya mendidik selama 30 menit ke depan. Sahabat, berbagai kerajinan tangan berkualitas tinggi telah dihasilkan tangan-tangan kreatif anak bangsa. Salah satunya adalah aneka kerajinan aksesoris Islami. Sebagai negara mayoritas muslim di dunia, aksesoris ini sangat bermanfaat sebagai sarana penunjang beribadah. Selain itu juga sebagai penunjang devisa karena aksesoris ini telah diekspor ke berbagai negara. Ada apa saja? Berikut informasinya. Yang pertama adalah songkok. Songkok yang memiliki nama lain peci atau kopiah merupakan sejenis penutup kepala tradisional bagi orang Melayu. Di Indonesia, songkok bahkan telah menjadi pakaian nasional tak resmi. Selain digunakan saat sholat, songkok lazim dikenakan ketika menghadiri upacara-upacara resmi, upacara keagamaan, hingga upacara perkawinan. Songkok memiliki banyak varian jenis dan bahan. Salah satu yang paling unik adalah songkok reka. Songkok reka atau songkok Tubone merupakan produk kopiah tradisional yang berasal dari Kabupaten Bone. Keberadaan songkok Tubone tak bisa dipisahkan dengan salah satu desa di Kecamatan Awangpone, yakni Desa Pacing. Desa Pacing adalah pusat pengrajin songkok Tubone. Sebagian besar warganya merupakan pengrajin songkok Tubone yang didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga. Songkok reka terbuat dari serat pelepah daun lontar yang dibuat dengan cara dipukul-pukul hingga yang tersisa hanya seratnya. Sesuai namanya, dalam bahasa Bugis, proses ini disebut reka-reka. Serat berwarna putih ini setelah 2 atau 3 jam, warnanya akan berubah menjadi kecoklat-coklatan. Untuk merubahnya menjadi hitam, maka serat tersebut direndam dalam lumpur selama beberapa hari. Jadi seratnya yang berwarna hitam itu bukanlah berasal dari pewarna kimia. Serat tersebut ada yang halus dan ada juga yang kasar. Sehingga untuk membuat songkok reka yang halus, maka serat halusnya lah yang diambil. Serat yang kasar juga dibuat menjadi songkok, namun tentunya dengan harga yang lebih murah. Serat tersebut kemudian dianyam menjadi songkok menggunakan rangka dasar yang disebut asareng. Rangka dasar yang terbuat dari kayu nangka ini kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk songkok. Ukuran asareng juga menjadi acuan besar kecilnya songkok yang akan dibuat. Songkok reka tak hanya diminati oleh warga Kabupaten Bone saja, tetapi warga dari daerah lain banyak datang ke Desa Pacing untuk membeli songkok ini. Bahkan songkok reka sudah memiliki peminat hingga ke luar negeri, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan India. Sahabat tertarik memilikinya? Sahabat Ragam pasti pernah mengalami bahwa tidak mudah mengajak anak-anak untuk ikut beribadah, bukan? Dunia anak-anak adalah dunia bermain dan bersenang-senang. Jadi dalam beribadah pun kita harus membuatnya menjadi semenarik mungkin. Misalnya dengan memodifikasi alat sholat. Salah satu alat yang selalu digunakan ketika sholat adalah sajadah. Sajadah adalah alas kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islami dan digunakan kaum muslim untuk menjaga kebersihan tempat ketika melaksanakan sholat. Sajadah anak yang unik dan lucu ini memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak lebih termotivasi dan disiplin untuk melakukan ibadah sholat. Sajadah anak sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan sajadah biasa pada umumnya. Yang berbeda karena sajadah ini memiliki gambar kartun yang unik dan lucu sesuai kesukaan anak-anak. Diharapkan dengan menggunakan sajadah ini, anak-anak akan tekun, rajin, dan senang menjalankan ibadah mereka. Mukena adalah busana perlengkapan sholat yang lazim digunakan perempuan muslim Indonesia. Mukena merupakan produk budaya khas Indonesia karena sebenarnya dalam Islam tidak ada peraturan terperinci mengenai busana macam apa yang selayaknya dipakai untuk sholat. Yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum bahwa busana untuk sholat hendaknya menutupi aurat dan bersih dari noda dan kotoran. Dalam perkembangannya, mukena tidak hanya berwarna putih dan polos. Saat ini, mukena memiliki bermacam-macam warna dan hiasan, mulai dari manik-manik, bordiran, hingga lukisan tangan. Salah satu yang paling unik adalah mukena bordir khas Bukit Tinggi yang dinamakan kerancang. Dinamakan demikian karena adanya lubang-lubang yang terbentuk dari bordiran benang pada mukenanya. Sejak dulu,
proses pembuatannya masih mengandalkan keahlian tangan semata alias handmade. Tak heran, mukena ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam proses pembuatannya, tidak boleh ada hilang konsentrasi sedikit pun, karena akan meninggalkan cacat permanen. Namun saat ini, untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, para pengrajin mukena keranjang mulai menggunakan mesin bordir untuk mempercepat proses produksi. Hal ini membuat mukena keranjang bisa diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Tentunya dengan kualitas di bawah mukena yang dikerjakan secara handmade. Sahabat ragam, sarung merupakan busana tradisional khas Indonesia yang paling sederhana. Sarung lazim dipakai ketika sholat karena ideal untuk menutup aurat baik kaum pria maupun wanita. Bentuknya berupa sepotong kain lebar yang dijahit pada kedua ujungnya sehingga membentuk pola tabung dengan lubang di tengah. Cara pemakaiannya dengan dibebatkan pada pinggang untuk menutup bagian bawah tubuh atau pinggang ke bawah. Salah satu sarung yang terkenal akan kualitas dan banyak dijadikan koleksi adalah sarung Samarinda. Sarung Samarinda atau Tajung Samarinda adalah jenis karung tenunan tradisional yang bisa Anda dapatkan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sarung ini terbuat dari benang sutera asli yang melalui proses pintal dan tenun secara manual. Alat yang digunakan untuk membuatnya adalah alat tenun mesin atau gedokan, yang dalam bahasa Bugis disebut bola-bola. Kualitas kain yang dihasilkan sangat bagus, halus, dan tahan lama. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu buah sarung kira-kira 2-3 hari. Motif yang biasa digunakan untuk menghias kain sarung tenun ikat ini memiliki bentuk simetris, di mana garis-garis diatur sehingga terbentuk motif yang unik. Ini merupakan motif yang paling dominan yang terdapat pada kain sarung ini. Selain pesona keindahannya, sarung Samarinda pun menjadi simpul akulturasi pengikat kebinekaan budaya pendatang dengan budaya lokal. Lebih dari itu, tenunan ini pun terikat fakta sejarah serta cerminan keteguhan generasi untuk melestarikan budaya daerahnya. Sahabat, kita beralih ke dunia kuliner. Sebagai negara beriklim tropis, di seluruh Indonesia memang terdapat banyak pohon kelapa yang berbuah sepanjang tahun. Tak heran, hampir tidak ada olahan-olahan kuliner di negeri ini yang tidak memanfaatkan buah yang kaya nutrisi ini. Salah satu cara pemanfaatan buah kelapa yang lazim dilakukan adalah dengan cara memarut daging buah kelapa yang sudah tua. Kelapa parut biasa digunakan untuk menghasilkan santan. Selain itu, kelapa parut juga dapat digunakan untuk bahan kue, baik untuk dicampur dengan adonan kuenya atau juga untuk taburan atasnya. Berbeda dengan cara memperoleh santan yang menggunakan kelapa tua, yang digunakan untuk kue adalah kelapa yang masih muda, agar parutan kelapa yang dihasilkan rasanya manis. Yuk, kita intip ada kue apa saja yang menggunakan parutan kelapa. Kue putu adalah salah satu jajanan pasar yang bahan utamanya terbuat dari tepung beras dan gula merah sebagai bahan isiannya. Tentunya tak lengkap tanpa tambahan parutan kelapa. Cemilan ini sangat cocok untuk disantap saat cuaca sedang hujan dan dingin, karena biasanya dihidangkan dalam keadaan hangat. Biasanya, para penjual kue putu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu terdapat suara siulan nyaring yang berasal dari kukusan kue yang diletakkan pada tabung bambu. Suara khas uap ini justru menjadi alat promosi bagi penjual untuk berjualan. Selain suara khas, ada lagi yang membuat makanan ini sangat unik, yakni alat untuk mengukus bahan-bahannya yang terbuat dari bambu. Biasanya, makanan yang aromanya harum daun pandan ini dijajakan pada saat matahari mulai terbenam hingga larut malam. Entah dari mana kue putu ini berasal. Hanya saja banyak yang mengatakan kue ini adalah asli Melayu. Yang pasti, rasa kue ini manis dan enak. Cara membuatnya sebenarnya tak sulit. Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti tepung beras, gula merah, garam, dan parutan kelapa. Setelah semua bahan-bahan terkumpul, waktunya mengolah. Pertama-tama, yang harus dilakukan, siapkan tepung beras yang sudah disaring kasar, lalu campurkan dengan pewarna alami dari daun pandan. Tambahkan sedikit garam, lalu diuleni hingga membentuk butiran-butiran kasar. Setelah itu, sisir halus gula merah. Setelah adonan tepung beras dan gula tadi sudah siap, maka siapkan potongan bambu yang sudah dibersihkan. Masukkan adonan tepung beras tadi ke dalam potongan bambu sampai terisi setengah. Lalu, masukkan gula merah. Tutup kembali dengan adonan tepung beras hingga tabung bambu terisi penuh.
Tekan-tekan dengan menggunakan sendok atau tangan agar adonan tidak menjadi padat. Sahabat ragam, apabila di rumah tidak mempunyai tabung bambu untuk mengukus, bisa juga diganti oleh alat pengukus lainnya yang terbuat dari plastik yang tahan leleh. Setelah adonan siap, letakkan di atas tempat mengukus. Tunggu sekitar 3-5 menit hingga tercium aroma wangi daun pandan. Itulah yang menandakan bahwa kue putu telah matang. Setelah matang, keluarkan kue dari tabung bambu dan beri taburan parutan kelapa di atasnya. Sajikan selagi hangat karena akan menambah kenikmatan dalam menikmatinya. Saat digigit, akan terasa lelehan gula merah yang menyatu dengan gurihnya tepung beras beraroma pandan. Dijamin nikmat. Selanjutnya ada kue lupis. Olahan kuliner yang satu ini terbuat dari bahan dasar ketan, dipadu dengan kelapa parut serta gula Jawa yang dicairkan sebagai pemberi rasa manis pada kue lupis ini. Kuliner khas Melayu yang mudah dijumpai di warung-warung tradisional ini memang memiliki cita rasa yang unik dan sangat menggoda lidah. Sahabat, jika sulit menemukannya di warung-warung, Anda bisa membuatnya sendiri. Pertama, cuci ketan yang telah direndam kurang lebih 2 jam dengan air dan tiriskan. Selanjutnya, tuang air kapur sirih ke dalam ketan dan aduk rata. Letakkan 3 sendok makan ketan dalam beberapa lembar daun pisang. Bungkus seperti lontong dan ikat dengan tali. Rebus selama 3 jam sampai matang. Angkat, tiriskan dan dinginkan. Untuk membuat taburannya, campur kelapa parut dengan garam dan daun pandan lalu dikukus. Jangan lupa untuk membuat kinca alias saus gula merah yang direbus dengan air dan daun pandan sampai mengental. Kue lupis yang menggugah selera siap Anda nikmati. Berikutnya, ada cemilan tradisional yang sangat populer di Indonesia, yaitu kue klepon. Klepon adalah kue berbahan tepung ketan yang diisi dengan gula kelapa atau gula merah cair yang direbus kemudian digulingkan dalam parutan kelapa. Klepon berwarna hijau karena dicampur dengan pasta yang terbuat dari daun pandan. Berbeda dari masyarakat Jawa yang menyebut kue ini klepon, sebagian masyarakat Sumatera justru menyebut kue ini onde-onde. Kue berbentuk bulat ini terasa nikmat bila disajikan dengan segelas teh tawar hangat atau secangkir kopi pahit. Karena di dalam kue klepon ini terdapat rasa manis yang berasal dari isi kue klepon yang berupa cairan gula merah. Untuk makan klepon harus berhati-hati ya, karena saat baru direbus, biasanya berisi gula kelapa cair panas akan muncrat ketika kita menggigit. Tapi disitulah sisi keseruannya. Klepon yang cukup terkenal berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Biasanya klepon dijual di pinggir-pinggir jalan di dalam kota kecil. Selanjutnya ada getuk lindri. Kue tradisional yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional ini menggunakan bahan utama singkong. Getuk lindri merupakan salah satu variasi dari getuk dengan ciri khas tersendiri. Jika pada getuk biasa, singkong dibentuk seperti jari, pada getuk lindri bentuknya menyerupai mie tebal yang digulung menyatu. Getuk lindri dikenal karena rasanya yang lembut, warnanya yang memikat, dan bercita rasa manis. Ia biasa disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Selain rasanya yang istimewa, getuk lindri juga dikenal dengan satu ciri khasnya. Kue ini biasa dijajakan dengan menggunakan gerobak dengan disertai tembang Jawa ataupun dangdut dengan volume kencang. Karenanya, keberadaan penjajah getuk lindri ini bisa dideteksi dari suara musik dan gerobaknya. Getuk lindri dibuat dari singkong yang dikukus hingga empuk. Saat masih panas, singkong ditumbuk hingga benar-benar halus. Setelah halus, masukkan gula, air, dan vanili yang sudah dilarutkan bersama, lalu diaduk dengan singkong hingga tercampur rata. Adonan singkong tersebut kemudian diberi pewarna makanan agar lebih menarik. Ada warna coklat, hijau, pink, kuning, ataupun warna alaminya yaitu putih. Setelah diberi pewarna, barulah singkong yang sudah halus ini dimasukkan ke dalam gilingan lalu dipotong-potong. Saat disajikan, biasanya diberi taburan kelapa parut yang membuat rasanya gurih. Kini, makin banyak variasi rasa getuk lindri yang tak hanya menambah pewarna saja, namun juga menambah rasa-rasa tertentu seperti coklat keju, strawberry, dan pandan. Nah, kalau semua sajian tadi di atas menggunakan kelapa parut sebagai taburan pelengkap, sajian yang berikut ini menggunakan kelapa parut sebagai bahan dasarnya. Ini dia geplak.
Geplak merupakan jajanan khas kota Jogja yang bercita rasa manis. Camilan yang berbahan dasar kelapa muda dan gula pasir ini biasanya memiliki 3 warna, yaitu merah muda, hijau, dan putih. Cara membuatnya pun cukup mudah. Sahabat Ragam hanya perlu mensangrai tepung beras hingga kering, lalu campurkan kelapa parut hingga rata. Masak gula pasir bersama air hingga mendidih, lalu angkat. Selanjutnya, masukkan campuran kelapa ke dalam adonan gula, aduk dengan cepat hingga adonan menjadi kental, lalu angkat. Bentuk adonan sesuai dengan keinginan sahabat Ragam ya, lalu biarkan hingga dingin dan mengeras. Semoga semua sajian yang menggunakan parutan kelapa tadi bisa mengobati kerinduan Anda akan cemilan-cemilan tradisional. Susu merupakan cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu. Susu memiliki banyak fungsi dan manfaat. Susu secara alami mengandung nutrisi penting seperti vitamin, protein, kalsium, magnesium, fosfor, dan zinc. Kenyataan yang sering ditemui bahwa setiap kali sahabat Ragam berpikir tentang susu, gambar pertama yang datang di pikiran pasti berasal dari seekor sapi. Sebenarnya masih banyak hewan penghasil susu selain sapi yang layak untuk dikonsumsi sekaligus memiliki gizi yang tak kalah tinggi. Berikut informasi selengkapnya. Yang pertama adalah kambing. Susu kambing biasanya menjadi solusi untuk sahabat Ragam yang memiliki masalah dengan laktosa. Susu kambing adalah susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah melahirkan. Dalam jangka waktu 3 hari setelah melahirkan anaknya, induk kambing akan menghasilkan susu kolostrum yang kaya zat gizi jika dibandingkan dengan susu sapi. Meskipun susu kambing memiliki kandungan lemak yang tinggi, tetapi ukuran molekul lemaknya sangat kecil bila dibandingkan dengan susu sapi. Sehingga susu kambing jauh lebih mudah dicerna daripada susu sapi. Kelebihan lainnya, susu kambing juga memiliki lebih banyak protein dan asam amino esensial per porsinya. Susu kambing tidak hanya bisa diminum segar, tapi juga bisa dibuat menjadi aneka olahan seperti es krim, keju, atau permen. Susu kambing di Indonesia memang tidak mudah ditemukan. Tak heran jika harga susu kambing juga sedikit lebih mahal dibandingkan dengan susu sapi segar pada umumnya. Selanjutnya adalah susu kerbau. Susu kerbau berwarna sangat putih dan secara signifikan kandungan kolesterolnya lebih rendah dibandingkan susu sapi. Tak hanya itu, kalsiumnya juga lebih baik dibandingkan susu kambing. Tapi sayangnya, susu kerbau masih belum populer di negara kita. Walaupun di sebagian daerah sudah ada yang memproduksi susu kerbau secara tradisional. Susu kerbau sangat sehat dan bergizi untuk minuman sehari-hari dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Selain kaya kolesterol baik, susu kerbau juga merupakan sumber zat besi, fosfor, dan antioksidan alami yang sangat baik. Padatan susu tinggi yang terdapat dalam susu kerbau tidak hanya membuatnya ideal untuk dijadikan produk olahan susu. Selain itu, daya simpan susu kerbau yang lama menjadikan susu kerbau sering diolah menjadi yogurt. Seperti proses pembuatan dadia yang telah lama diproduksi di Sumatera Barat. Makanan berbahan dasar susu kerbau ini serupa dengan yogurt susu sapi yang kaya bakteri baik, agar sistem pencernaan kita selalu sehat. Dan penghasil susu yang terakhir adalah kuda Sumbawa. Keistimewaan susu kuda liar Sumbawa adalah tidak mengalami penggumpalan dan kerusakan, meskipun tidak dipasteurisasi dan tanpa bahan pengawet apapun. Hebatnya, susu kuda liar ini dapat disimpan dalam suhu kamar sampai 5 bulan lamanya. Karena itulah dapat disimpulkan bahwa dalam susu kuda liar asal Sumbawa tersebut terdapat zat yang bisa menghambat tumbuhnya bakteri. Zat tersebut berupa senyawa antimikroba alami. Efek dari susu kuda liar ini sangat baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Hal ini disebabkan susu kuda liar ini banyak mengandung prebiotik alami. Tentunya jika dikonsumsi secara teratur. Susu kuda liar juga dapat menjaga kebugaran tubuh serta memperbaiki stamina yang loyo. Proses fermentasi yang terjadi pada susu kuda liar dapat mengubah laktosa menjadi asam. Hal tersebut membantu kelancaran pencernaan. Proses fermentasi juga berfungsi untuk menghindari penggumpalan protein. Semoga dengan informasi yang kami berikan, sahabat Ragam yang menderita alergi dengan susu sapi tetap dapat mendapatkan manfaat susu dari hewan-hewan alternatif tersebut.